Kayak apa namanya, waktu itu udah belum tenar 9 style-style yang klasik-klasik itu kan, ataupun dengan lagu-lagu yang senja-senja gitu kan? Enggak, mungkin belum tahu. Belum tahu. Orang-orang belum tahu ya. Mungkin udah kenal sih udah gitu kan, cuman. Tapi pasti bakalan dijudge itu lah. Ya dijudge enggak kan, sekolah suka bawa headset tuh. Bener. Kan misalkan ngerjain ini udah, ya udah kan tugasnya udah selesai, jadi pakai headset selama gak ketahuan gitu kan. Nah si headsetnya suka minjem gitu. Lang pinjam, kan otomatis nyambung ke HP. Cina, nah bet lagu mana? Emang lu suka lagu-lagu Ranti Maria yang klasik-klasik kayak gitu emang dari dulu? Ya emang gitu. Emang dari dulu gitu. Anjir. Kan kayak lagu-lagu maknanya apa gitu, nggak tahu juga tapi enak ya udah dan. Jadi lebih baik ke lagu-lagu yang santai. Ya sesuai itu juga sih, kadang lagi panas ya rock juga seru gitu. Cuman kan kebanyakan yang kayak gitu. Kayak tiap minjem HP lang, nah lagu mana yang menukararia, gitu kan, sampai pasti mikir, aku teh beda teh salah gitu ya apa kelainan apa gitu. Sampai akhirnya tadi aya babaturan saurangan si eta teh penulis gitu, seneng novel gitunya. Minjem HP, ngadengkeun lagu gitu. Lang cenah ngeunaheun kirimkeun lah. Jadi dikirimkeun tah mulai eta teh kaos nan aya baturna gitu tuh. Oh, punya teman gitu loh untuk kayak saling ngobrolin. Sama. Jadi sampai sekarang kayak komunikasi juga masih langsung gitu. Apa yang bikin lo itu apa namanya brand-brand itu? Oh, baju-baju itu kan. Kayak awalnya gitu ngerasa beda tuh kayak gak normal. Ini teh salah apa gimana gitu kan, sampai dimikir nanya ke tiap orang gitu kan. Namun kieu kumaha gitu. Tapi kalau seandainya dipikir lagi ya, sekarang ya. Padahal yang gak normal itu dia yang ngejudge gitu. Karena dia kan gak pernah punya sesuatu yang dia suka gitu. Kan pada awalnya gitu kayak mikir, "Ieu teh salah teh, batu resep ieu urang henteu." Itu kan. Batu resep nongkrong gitu. Kok mah milih teh sare gitu pulang gitu di rumah naon we. Pas beki dia mah nya emang eta urang gitu teh. Jadi kan teu kudu jadi batur gitu. Namun selagi itu yang kita suka ya kenapa enggak gitu. Kan mun misalkan pengen minum ya minum gitu teh. Kalau lapar ya makan gitu. Bener gitu kan enggak mungkin kalau logika sederhananya seperti itu kan. Pengen minum kan malah makan enggak masuk. Enggak masuk. Jadi ya udahlah nerima aja gitu. Kan kayak yang suka musik dangdut gak mungkin nongkrong sama yang metal juga gitu ya. Jadi salah tongkrongan aja, salah circle doang gitu. Jadi ya walaupun gak ada circle-nya ya gak apa-apa gitu. Iya sih, sama ada pernah gue baca satu buku kayak gini. Jadi seorang bapak bilang ke anaknya, kenapa sih bukan seorang bapak tapi seorang anak bilang ke bapaknya kayak gini, kenapa sih Pak gue itu beda sama orang gitu. Kenapa gue nggak suka dengan hal-hal yang orang lain sukain gitu. Kenapa gue harus beda gitu. Terus orang tua itu cuma diam aja. Terus orang tua itu keluar maksudnya tuh keluar kamar si anak itu ngambil kunci. Kamu tahu kan mobil papa? Tahu, kata anak itu. Menurut kamu mobil papa sama gak sama orang lain? Enggak. Jelek bahkan, kata anak itu. Jelek bahkan. Nah, jelek kan? Coba sekarang kamu anterin mobil papa ke bengkel yang ada di depan rumah, kata dia tuh. Dianterin lah sama. Emang mau diapain, Bah? Ya udah, jual aja. Coba aja kamu ditawar berapa sama bengkel itu. Nah, akhirnya dibawalah sama anak itu. Terus ke bengkel itu ditanya, mau nawar berapa ini mobil? Sebutin lah 30 juta contoh. 30 juta. Ya udah. Terus anak itu balik lagi. Pak, cuma ditawar 30 juta. Oh, ya udah. Coba sekarang kamu ke showroom mobil yang di sebelah situ contoh. Nah, dia tuh
balik lagi dia tuh balik lagi nyoba lagi ke showroom, bilang ditawar berapa ini, mau nawar berapa mobil ini pak, paling cuma 15 juta, ini kan mobil tua gini-gini, udah rongsok udah apa. Terus si anak ini laporan lagi ke bapaknya, pak cuma ditawar 15 juta lebih murah ketimbang yang bengkel tadi. Nah, oke, sekarang kamu coba datang ke toko ini, toko antik di tempat ini, coba kamu datang ke sana, ditawar berapa. Akhirnya anak itu balik lagi ke mobil, nyetir lagi, terus datanglah ke toko itu. Terus si yang punya tokonya itu bilang, wah ini mau barang antik deh, kenapa dijual? Ya, gak tahu bapak saya, dia bilang begitu. Gak tahu bapak saya pengen dijual katanya. Oh cina, ini mau barang antik, paling saya mah cuma bisa ngehargain 250 juta deh. Kalau seandainya itu pun kalau seandainya papa kamu mau. Dia tuh anak itu kayak 250 juta gitu. Dia tuh laporan lagi ke si bapaknya. Yang toko antik ini nawar dengan harga yang lebih memuaskan, lebih besar gitu. 250 juta, bahkan dibandingkan dengan toko-toko yang sebelumnya itu lebih mahal ini jauh gitu, Pak. Nah, di situ terkadang lo beda itu bukan karena lo gak berharga, tapi lo tuh cuma salah tempat. Tapi ketika lo berada di tempat ataupun circle yang baik, lo tuh bakalan dihargain gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kayak merasa beda. Nah, hal itu yang kayak gue lihat untuk kayak di diri lo yang berani beda dengan dengan hingar-bingar gaya style kekoreaan ataupun ke barat-baratan ya, dengan itu, tapi lo tuh berani beda dengan dengan rambut semutih terus gaya klasik, itu tuh bener-bener beda kan. Makanya itu kayak anjir, ini anak pasti punya nilai gitu. Maksudnya tuh ada story di balik itu semua. Nah, dari situlah kayak gini, jadi itu. Nah, makanya pengen gue kayak ulik-ulik, walaupun ya mungkin di konten ini juga bakalan banyak sebenarnya waktu yang gak bakalan mungkin banyak waktu untuk kayak ngebahas diri lo siapa, bahkan pasti kan yang nonton juga ini siapa sih kok dibahas, bahkan gitu gak tahu, gak bakalan ada yang nonton enggak juga. Nah, tapi dari situ sebenarnya gue tuh ngadain konten ini cuma pengen kayak ngejalin silaturahmi, terus kayak untuk kayak kenal orang-orang yang ada di sekitaran gue. Jadi daripada kayak sebelum gue tua nanti gitu, gue tuh punya memori, udah ada cerita gitu. Ada memori bareng orang ini, orang-orang yang gue kenal. Ya mungkin dari selepas obrolan ini kita tuh bakalan kayak sering lah untuk kayak ngobrol-ngobrol kayak gini, karena kan sebelumnya juga kita sering gitu ngobrol-ngobrol ini itu. Nah, jadi ya semoga aja ini kayak awal yang erat untuk silaturahmi tetap terus jalan. Itu sih, nggak pernah peduli gue kalau seandainya ada yang nonton, syukur. Kalau ada yang relate juga syukur. Kalau ada yang suka juga syukur. Tapi terlepas dari itu semua, gue tuh cuma pengen punya kenang-kenangan untuk di hari tua itu sih. Itu. Bapak pas muda gitu kan. Kayak ya udah, ini nih teman bapak. Ini aneh, bapak tuh ini tuh jadi punya story tuh setelah tua tuh. Kalau seandainya contoh nih backpack dengan kayak dengan perut yang buncit gitu datang ngerokok, wah anjir si Gilang ngubah heula. Jadi kayak wah anjir si Gilang ngubah heula bunga disebutin datang kayak gitu. Jadi kayak lucu oge gitu. Nah, hal itu tuh kayak gue lihat waktu gue diajak nongkrong sama Babe. Nah, Babe kan punya tuh teman-teman waktu SMP-nya. Gue tuh diajak nongkrong, itu tuh pecah anjir. Gue ngakak sampai bener-bener nangis. Nah, gue tuh cuma pengen kayak ya Allah, nanti di suatu hari ketika gue sampai umur seperti itu, gue tuh pengen kayak seperti dia gitu. Sampai mereka gitu kayak ngetawain waktu si ini di sekolahnya kayak kentut. Iya, seriusan ngentutin guru. Jadi kayak bener-bener as a moment gitu. Cuma momen itu yang cuma kayak bisa cerita kan. Nah, ditambah juga kan semakin tua umur otak kita tuh semakin kayak kehilangan memori. Jadi
sebelum gue kehilangan memori-memori itu, nah ada sebuah dokumen gitu, dokumentasinya ya video-video seperti ini gitu. Nah jadi oke lah, udah ya, udah dari diri gue cerita gini gitu. Sekarang mungkin dari sekolah ya, sekolah cuma gitu-gitu doang apa? Atau kayak emang contoh nih dengan lo yang beda nih, seperti itu, apakah lo bertahan? Maksudnya tuh udah sampai keluar pun dengan seperti itu apa? Agak robah goyah-goyah gimana? Ya enggak sih, enggak kayak sekarang gitu kan. Awalnya ya mungkin gara-gara proses sih, balik lagi ke proses kan. Waktu dulu kayak tadi gitu, aku teh normal gak gitu, sama gak kayak ada pikiran kayak gitu kan. Ya terus kan seiring berjalannya waktu gitu, makin dewasa kayak baca buku juga gitu kan. Terus dilihat dari buku kayak manusia paling bener teh emang otaknya udah kayak gitu. Otak manusia teh kayak udah di desain gitu kalau istilahnya, udah ngerasa paling benar. Nah kan kalau misalkan manusia paling benar gitu kayak selalu ngerasa paling benar, terus yang benar yang mana gitu kan. Ya, itu benar, banyak kan. Nah kesalahannya teh gara-gara kurangnya sudut pandang gitu yang aku baca teh gitu. Itu sih ibarat kayak gini lah. Contoh nih, kita tuh berada di kotak. Contoh kayak kita tuh berada di kotak. Kita tuh kayak ngelihat diri kita, wah kayaknya kita berada di kotak yang gede nih, kayak gini-gini. Oh lihat nih kotak gue gede, ke kotak yang lebih kecil. Padahal ada yang lebih gede, tapi dia tuh kayak diam aja, nggak pernah ngomong. Gitu. Dan kayak kalau seandainya kita contoh nih, pola pikir kita cuma ada di kotak itu doang, kita tuh nggak pernah bakalan tahu gitu kotak mana yang lebih besar gitu. Kalau seandainya pola pikir kita masih di situ-situ aja, kita tuh nggak akan pernah tahu pola pikir orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memiliki story, orang-orang yang memiliki pengalaman akhirnya kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Kayak gitu. Kan dari kotak aja kan sudut pandangnya ada berapa gitu kan, ada 6. Nggak pernah tahu gitu. Bahkan dalam matematika pun ada tangga, dalam KMCM yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau seandainya kita cuma berada di stuck tangga yang satu, kita tidak akan pernah tahu tangga 2, tangga 3 keseruannya seperti apa itu. Gak bakal ada pengalaman. Nah. Dari itu juga kayak ngambil dari sudut pandang orang lain ya nggak gampang juga sih kan. Kayak misalkan dari ngeremehin orang sakit gitu contohnya, kayak sakit gitu doang mah malah naon gitu kan. Pikirnya garatul doang mandi gitu kan. Mandi soalnya can ngerasakeun gitu teh. Coba aja kalau misalkan alergi nih, orang-orang teh ya udah tinggal mandi doang pasti beres gitu. Padahal kan kalau mandi malah tambah banyak. Bener-bener gitu. kita sama-sama punya penyakit itu ya, alergi dingin ya. Jadi kan kalau misalkan kita gak tahu, kayak ya udah ambil aja sudut pandangnya gitu kan, kayak ngerasain. Lebih baik diam deh kalau seandainya gak tahu gitu. Kan kayak digigit nyamuk gatal gitu. Ya udah kan itu logikanya udah ada gatal gitu kan. Ini gatal yang banyak pasti kan gatal ya udah gitu kan. Harus belajar ya mungkin. Padahal ya buat orang yang nggak tahu, itu tuh gatal yang kayak gitu tuh anjir bener-bener nyiksa loh. Bener-bener lang. Sampai kayak kita juga gimana ya, pengen kalau seandainya waktu ada gatal itu tuh tangan kita diborgol. Biar enggak gimana gitu. Itu biar kan bisa dari ngegaruk, karena kalau seandainya kita ngegaruk terus, wah itu tuh semakin banyak. Jadi malahan nggak perlu ngerasain apa yang dirasain orang lain gitu ya. Udah tahu pengalamannya udah cukup gitu. Misalkan orang lain nyeritain pengalaman ini gitu. Aku teh jatuh dari motor patah tulang, ya nggak usah dipraktekin patah tulang gitu kan. Ya udah tahu harus ngerasain dulu sakitnya kan kalau seandainya kita. Ya udah kan si itu aja patah tulang harus misalkan amputasi gitu kan, harus diapain, harus di gap atau dioperasi susah atau jalan, ya udah jadi pelajaran aja, gak harus ngerasain patah tulang dulu biar kerasa gitu. Kalau misalkan harus ngerasain dulu biar puas kan tolol gitu. Tolol bener semua. Makanya kayak makin sini tuh kayak ya udah mending baca buku. Dan di situ juga lebih baik kayak ngerasa kalau menurut gue ya, di situ juga diam itu lebih baik tuh di situ gitu. Ketika lo tidak tahu sesuatu ya lo lebih baik diam. Tapi bukan berarti lo diam di dalam segala hal. Kalau seandainya ada sesuatu hal yang harus dikemukakan ya lo harus speak up lah anjir. Masa lo tahu lo nggak speak up gitu sih. Tapi kan
speak up juga misalkan marah nih. Sebenarnya marah tuh gak emang positif gitu kayak mental gitu kan kayak bebas gitu. Tapi kan dibalik positifnya itu tuh kayak ada negatif tetap kan. Sebenarnya marah tuh gak salah, cuman yang salah tuh pengekspresiannya gitu, sehabis marahnya gitu. Misalkan marah nih udah memarah malah bawa apa gitu kan buat mukul, kan yang salah bukan marahnya gitu, tapi bawa pukulan itu gitu. Terkadang ketika kita marah juga tuh salahnya tuh ya yang namanya marah ya omongan sih. Omongan itu tuh kayak gimana ya? Ya yang kerasa di gue tuh seperti itu kalau seandainya marah itu cuma bener-bener kayak sesaat loh. Emosi sesaat gitu. Beda ketika hal kita ketawa gitu. Ketika ketawa. Kalau seandainya itu pun kayak ada yang plong. Tapi ketika marah penyesalan yang ujungnya tuh. Bukan ya nambah masalah kayak dari kutipan siapa gitu. Misalkan marah nih. Terus ngungkapin gitu. Nah malah nambah masalah yang masalahnya lebih besar daripada masalah yang pertama gitu. Oh benar. Karena ada orang juga yang lebih sakit gitu ketika lo mengungkapkan itu. Kan udah sebelumnya misalkan dalam hubungan nih udah punya masalah, terus malah kayak ngomong ngelantur gitu. Yang masalah pertama aja belum kelar gitu, ditambah omongan yang ngelantur gitu. Misalkan ngehina apa kan malah nambah kadang kayak gitu, kadang kayak ngerembet kemana-mana. Padahal masalah awalnya kecil gitu, gara-gara emosi malah jadi gede. Malah bahkan dendam, bahkan gak mau ketemu lagi, gak mau nongkrong lagi. Banyak sih yang seperti itu gitu. Nah jadi kalau seandainya perumpamaan marah yang paling benar-benar tepat itu kayak gini loh. Kalau menurut gue ya, marah itu ibarat kayak lo sedang maku gitu. Sedang apa? Sedang memaku. Ketika lo marah itu contoh nih kayak orang itu ibarat kayak kayu. Kayak kayu. Orang itu kayu gitu ibarat. Orang yang lo marahin. Nah, ketika amarah lo itu ibaratkan palu dan pakunya. Ketika lo kayak dag marah nih, dag semuanya dikeluarin, pasti berbekas di kayu itu. Mungkin bisa dicabut. Bisa. Sakitnya tuh bisa dicabut, bisa hilang. Tapi bekasnya bisa hilang enggak? Seperti itu. Bekasnya itu. Kayak masih ada efeknya. Kayak ya bakalan adalah walaupun seandainya segimana sesempurnanya gitu. Walaupun di apa tapi bakalan ada tetap gitu. Bahwa dia itu pernah terluka gitu intinya. Tapi ya balik lagi lah gitu. Kan manusia makhluk sosial gitu. Misalkan kayak tadi kayak kayu dipaku gitu kan ada bolong, ya udah kan cuman satu doang yang bolong, jangan ngebolongin jangan ditambahin juga gitu. Ya udah yang masalah itu emang itu masalah tapi ya udah gitu. Ya udah kan jadi stop di situ gitu ibaratnya kayak ya nyegah juga kalau seandainya banyak juga bolong kan semakin banyak juga yang kayak gimana tapi ya kita gitu. Bukan karena ada bolong satu jadi kayak kayu ini jelek ya enggak juga gitu kan, cuman satu daripada dua, tiga kan lebih baik satu doang gitu kan. Lebih baik satu sih. Jadi ya kesana. Nah, gue kan lihat lo ya, mungkin kehitunglah teman-teman lo, kehitung lah kalau di tempat kerja kan, lo kayak orang yang membatasi diri kan. Nah, ya mungkin tau lah kayak aku di rumah gitu. Kadang main juga. Kadang enggak lah, tapi pertanyaan gue apa hal sih yang kayak membuat lo untuk kayak akhirnya kayak membatasin diri? Ada story-nya gak? Ataupun kayak dulu gue pernah gini akhirnya kayak gini atau? Iya, enggak sih. Kayak lebih ke misalkan kayak kalau ketemunya enggak alami gitu. Enggak minat. Misalkan kayak ketemuan nih, misalkan dikasih kontak, hilang kontak. Jadi ketemuan kan kayak itu kayak disengaja gitu, ayo ketemuan yuk kenalan gitu kan, kayak ibarat kayak apa ya, kayak gak alami gitu. Jadi nggak ngalir gitu ya. Jadi ya buat apa gitu kenalan sama orang yang nggak seharusnya kenal gitu. Misalkan kalau di kerja kan misalkan partner nih, mau gak mau harus kenalan kan, nama juga partner kerja gitu kan, kenalan terus lama-lama jadi apa gitu, akrab. Nah kan itu kayak kelihatan alami banget kenalnya di ya emang kerja gitu. Iya. Tapi gue tahu sih arahnya kemana. Gue tahu arahnya kemana. Karena kan kayak di pabrik aja kayak cowok ya yang itu aja gitu, cuman di lantai-lantai itu aja. Terus ditanya juga. Enggak, kirain gue yang ngebuat lo untuk kayak membatasi diri karena lo pernah ke trigger apa ataupun lo pernah kayak ketemu orang
yang expect lo di awal seperti ini tapi ternyata realita ketika kenal seperti itu. Iya. Karena gue pun mengalami hal itu. Lalu lo juga tahu lah. Ya kan kayak kalau misalkan alami ketemunya ya mungkin yang itu aja gitu, nggak disengaja ketemuan kayak tapi males berarti gitu lo buat bener-bener apa. orang yang kayak lebih baik di rumah daripada keluar rumah gitu. Kayak sekarang keluar nih kan di perjalanan capek gitu. Maksudnya untuk kayak nongkrong kayak gitu? Ya kan nongkrong juga ya, kalau mau nongkrong ya nongkrong. Kalau gue kan lebih baik kayak ini nongkrong gitu. Enggak, kalau seandainya nih, kalau gue udah bosen nih di rumah aja gini terus, jadi ya udahlah nongkrong. Nah, dalam contoh nih, ketika gue pengen nongkrong dalam mungkin waktu seminggu, itu gue nongkrong full. Gak pernah sendirian, maksudnya tuh gak pernah di kamar. Gue bener-bener nongkrong full sama masuk ke tongkrongan sini, masuk ke tongkrongan sini, itu bener-bener nongkrong. Ataupun nongkrong dengan orang-orang itu gitu. Ya mungkin itu gara-gara karena itu nyamannya gitu. Kan beda lagi gitu. Kalau saya sendiri mah gitu, misalkan punya 1 minggu luang gitu, terus kalau misalkan pengen nongkrong, kayak ya udah nongkrong sepengennya doang gitu. Misalkan pengen nongkrong ya udah gitu, sisanya ya di rumah gitu. Lebih kayak ya udahlah buat waktu sendiri. Misalkan nih nongkrong nyaman gitu, terus di kamar juga nyaman, mana kan yang pengen dipilih gitu. Kan sekarang nih udah di rumah gitu, nggak harus nyari teman dulu buat nongkrong gitu. Kan ini udah nyaman gitu, ngapain cari kenyamanan yang lain gitu. Berarti nyaman lo ketika lo sendiri, gitu. Ngabisin waktu sendiri. Tapi kan lo gak main game lah. Ya kan nonton apa gitu. Tapi lo kan suka baca ya. Kayak dikit-dikit gitu. Enggak anjir, buku lo banyak anjir. Ini kan misalkan ada beberapa pilihan gitu, misalkan 3 pilihan senang nih, ada 3 pilihan tuh senang semua gitu. Misalkan yang satu main kemana, yang satu makan apa, terus yang satu di rumah gitu. Nah kan kayak milih aja yang paling gampang didapat yang mana gitu. Ya udah yang gampang di kamar gitu. Misalkan ngajak nongkrong itu, nongkrong yuk jam di dia misalkan gitu. Terus kan baik gitu kan sampai anjir tapi bener lo nggak datang kan waktu gue telepon nongkrong di Awil kan itu di kamar itu teh. Anjir parah. Jadi soalnya kan gigis nyaman ya. Padahal Awil nanti si Gilang kesini, padahal si Deden datang lo anjir dari Genteng jauh-jauh sih. Si Deden ngomong sore teh rek nongkrong teh cinta ya. Isi kuyang ya ngajak nongkrong di Awil. Ka bener cenah. Bener cenah teh. Heuh cenah dek erek teh. Teuing cenah teuing kumangke. Tapas maghrib teh aya. Ayo cenah lah OTW tadi balas. Anjing geler. Bener si introvert anjing. Dibalas teh tas Isa. Ampura tak iya. Soalnya kan di kamar geus nyaman ya. Geus nyaman ya geus nyaman. Kecuali emang ketemu gitu di kamarnya keur teu nyaman. Jadi nyari kenyamanan di luar gitu. Tapi gue sih ada selalu seperti ini ya. Gue nyebutnya sih mode kamar seperti itu. Jadi kadang kayak gini nih loh. Bener-bener gue tuh disebut depresi, capek ya. Capek bener-bener capek banget yang jalan hidup ini. Gue tuh di kamar dengan ya lampu seperti agak-agak redup lah. Terus dengan musik, terus gue nangis.